Selamat siang pemirsa, saya Dedel Huta Barat kembali hadir menemani Anda dalam Sumut hari ini siang. Siang ini kami telah merangkum sejumlah informasi terkini di antaranya. Dua wanita pelaku hipnotis di Kisaran Asahan nyaris babak belur di amuk warga. TMMD ke-109 pererat hubungan dengan masyarakat di Kota Medan. Warga IKEIS deklarasi dukung pasangan Harus di Pilkada 2020. Selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi lainnya. Pemirsa, kita jelang Sumut hari ini siang selengkapnya. Kita ke informasi pertama, pemirsa. Dua wanita pelaku hipnotis di Kisaran Asahan, Sumatera Utara nyaris babak belur di amuk massa. Kedua pelaku disergap warga setelah seorang wanita yang pernah menjadi korban praktik penipuan tersebut menangkap mereka dan berteriak minta tolong kepada warga. Kedua ibu rumah tangga warga Pematang Siantar, Sumatera Utara ini disergap warga saat sedang beraksi mencari mangsa di Pasar Impres, Jalan Haji Misbah, Kisaran Asahan. Terungkapnya perbuatan kedua pelaku berawal dari teriakan seorang wanita yang pernah menjadi korban penipuan mereka sebulan lalu. Wanita itu menangkap kedua pelaku saat sedang berjalan di tengah keramaian pengunjung Pasar Impres. Warga yang mendengar teriakan wanita tersebut langsung menyergap kedua pelaku dan nyaris membulan-bulani keduanya dengan pukulan. Beruntung, petugas Polsek Kota Kisaran secepatnya turun ke lokasi kejadian menenangkan emosi warga, sehingga kedua pelaku luput dari amukan massa. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku langsung diboyong ke Mapolsek Kisaran. Praktik hipnotis tersebut dilakukan kedua pelaku dengan modus berpura-pura kenal dekat dengan target yang akan menjadi korban mereka. Setelah berhasil melumpuhkannya, kedua pelaku selanjutnya meminta korban untuk menyerahkan perhiasan atau barang berharga miliknya dan ditukar dengan barang imitasi. Jadi tadi kakak ini korban hipnotis? Iya. Apa yang diambil dari pelaku? Cincin bang 3 mayamnya. Jadi kakak sadarnya waktu itu gimana? Waktu sadarnya udah jam 2 siang gini lah saya sadarnya. Tapi udah lupa, oh bang, sama anak saya. Apa mak? Cincin mama kok diambil orang mak? Tukaran sama rantai. Rantainya itu apa bang? Palsu. Iyalah, pentasi lah. Sadarnya di rumah ya? Besar. Oh, sadarnya di rumah? Iya. Kemudian jumpa pelakunya di mana? Di pajak. Di pajak. Di pajak, iya. Enggak dijadian tanggal 8 bulan 9. Udah sebulan lewat. Pelakunya waktu di pajak sedang ngapain? Sedang mau cari mangsa juga lah, bang. Oh, ada korban juga tadi barusan? Oh, jadi kakak tanda orangnya? Tanda, gitu? saya tarik badannya. Sini kamu yang nyopet cincin saya itu. Enggak, katanya juga. Tolong, minta tolong aku. Itu ditarik sama orang pajak. Dia emang kayak dapat. Pelaku ini? Ya orang dua itu. Pelaku ini sepengetahuan kakak orang mana? Orang Siantar. Hingga kini kasus hipnotis tersebut masih dalam penanganan Polsek Kisaran dengan memproses kedua pelaku. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Sementara itu pemirsa, terkait penampakan sosok harimau Sumatera di seputaran pintu masuk objek wisata Gunung Sibayak Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Forkopimda Karo mengimbau kepada masyarakat agar tidak mendekati seputaran pintu masuk objek wisata pendakian Gunung Sibayak. Terkait dengan adanya penampakan sosok seekor harimau Sumatera di seputaran pintu masuk pendakian objek wisata Gunung Sibayak Kabupaten Karo, Sumatera Utara yang sempat menghebohkan masyarakat, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Karo mengimbau kepada masyarakat agar tidak mendekati seputaran pintu masuk objek wisata pendakian Gunung Sibayak. Pasca adanya kabar tersebut, Forkopimda Kabupaten Karo langsung cepat tanggap mendatangi pihak UPT Tahura Bukit Barisan untuk mempertanyakan sekaligus mengambil langkah untuk mengantisipasi terjadinya konflik antara harimau Sumatera dengan masyarakat. Bupati Karo meminta Dinas Kehutanan Sumut untuk segera mengeluarkan surat edaran serta imbauan kepada masyarakat untuk tidak mendekati zona seputaran yang diduga area lintasan harimau Sumatera. Pihaknya juga meminta kepada Dinas Kehutanan agar membuat spanduk besar berupa imbauan agar menjauhi kawasan seputaran pintu masuk objek wisata Gunung Sibayak dan menyediakan senjata khusus seperti obat bius jika sewaktu-waktu harimau Sumatera mengancam keselamatan masyarakat ataupun ternak milik masyarakat. Maka
kami sekarang ke sini untuk koordinasi bagaimana menindaklanjuti atas hewan tersebut, antara lain adalah supaya buat spanduk karena banyak sekali masyarakat untuk berkunjung berdharma wisata ke sini. Nanti dari spanduk itu mereka tahu hati-hati terhadap hewan dan supaya berjalan pun di hutan, supaya berteman dan berkelompok. Dan sampai juga kita minta agar Dinas Kehutanan Tambora di sini membuat sosialisasi ke masyarakat sekitar sini, desa-desa sini, supaya lebih berhati-hati dan waspada. Dan begitu juga mengenai alat-alat lengkapan lain seperti senjata yang dibuat berupa biusnya ada, sehingga hewan itu tidak menjadi punah. Pemerintah Kabupaten Karo mengimbau kepada masyarakat baik pengunjung maupun masyarakat sekitar agar menghindari kawasan seputaran kaki Gunung Sibayak dan juga tidak melakukan aktivitas pada malam hari. Chandra Bukit melaporkan untuk Eva Rena TV. Pemirsa, satu unit ruko ludes terbakar, tepatnya di Jalan Sisingamangaraja, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kebakaran yang terjadi Minggu pagi hari kemarin ini menyebabkan 2 korban meninggal dunia. Sebuah ruko kontrakan yang digunakan untuk menjual tabung gas LPG, bahan bakar minyak ketengan, pulsa handphone, dan berbagai jenis jajanan yang berada di Jalan Sisingamangaraja, Kecamatan Siantar, Sitalasari, Pematang Siantar, ludes terbakar. Kebakaran ini merenggut 2 korban jiwa yang diketahui merupakan 2 sahabat karib penghuni ruko tersebut. Kedua sahabat tersebut adalah Sri Mulyani Lauli berusia 28 tahun, warga Kabupaten Asahan, dan Erlinda Boru Situmeang berusia 30 tahun, warga Kota Pematang Siantar yang berasal dari Kota Sibolga. Api diduga berasal dari kompor yang sedang menyala dan menyambar botol yang berisi bahan bakar minyak dan tabung gas LPG yang disinyalir bocor. Amir Mahmud selaku Kapolsek Siantar Martoba saat berada di lokasi kejadian mengatakan pihaknya berada di lokasi setelah mendapat informasi dari warga, kemudian melakukan penyelidikan terkait penyebab kebakaran tersebut. Pertama kali melihat, langsung melapor kepada masyarakat bahwa ada terjadi kebakaran. Gitu. Oke, diduga katanya kompor gas meledak ya? Informasi, ini masih perkembangan. Kita selidiki, ya kan? Informasi sampai sedetail mungkin untuk awal muasal api. Informasinya mereka adalah orang yang ngontrak di sini ya? Betul. Informasi ada 2 orang. Yang pertama adalah Ani, itu aslinya orang dari Ani Lauli dari Kisaran, kemudian satunya lagi Linda Boru Situmeang itu dari Sibolga. Jadi berdua lah orang yang tinggal di sini dan mengontrak rumah tersebut. Korban di Pak sementara menduga kebakaran Pak. Ya? Masih kita selidiki. Saya nggak berani ngasih informasi yang belum pasti, ya kan? Kita pastikan dulu nanti setelah mendapatkan informasi dari IDN baru nanti saya sampaikan lagi untuk rekan-rekan. Berapa persen kebakaran dialami para korban? Kalau lihat badan hampir sekujur tubuh, ya tadi mungkin hampir kurang lebih antara 80%-an gitu. Untuk saat ini jasad korban dibawa kemana benar? Langsung kita evakuasi ke rumah sakit Jasamen, rumah sakit umum. Oke. Untuk dilakukan otopsi atau visum luar tergantung pada keluarga. Sebelumnya, kedua korban menyewa bangunan ruko tersebut dan berdagang selama kurang lebih 3 tahun. Keduanya merupakan sahabat karib yang sangat gigih berdagang dan termasuk ramah kepada warga sekitar. Petugas pemadam kebakaran dibantu oleh kepolisian dan BNPBD Kota Pematang Siantar, kemudian mengevakuasi kedua jasad korban ke ruang instalasi jenazah RSUD Jasamen Saragi guna melakukan otopsi terhadap kedua korban. Sementara bangunan ruko yang terbakar dipasang garis polisi guna penyelidikan lebih lanjut. Ebit Master melaporkan untuk Eva Rena TV. TMMD ke-109 pererat hubungan TNI dengan masyarakat. Beritanya akan hadir sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-109 tahun 2020
Kodim 0201 BS membangun bronjong sungai dan musola untuk warga yang tinggal di kawasan Tanah 600 Kecamatan Medan Marelang. Diharapkan dengan program ini warga semakin dekat dengan TNI. Kerjasama antara TNI dan masyarakat diimplementasikan dalam kegiatan TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD yang ke-109 tahun 2020 Kodim 0201 Medan. Dua bangunan fisik berupa pembatas sungai dengan menggunakan batu berkawat atau bronjong, serta bangunan musola dikerjakan bersama di lokasi kegiatan yang berada di kawasan Tanah 600, Kecamatan Medan Marelang, Kota Medan. Dipilih sebagai lokasi TMMD tahun 2020, mengingat kawasan sekitar sungai kerap banjir saat hujan mengguyur. Sejumlah rumah pun terendam setinggi lutut orang dewasa. Pembangunan bronjong sepanjang 362 meter ini diharapkan mampu menahan tingginya debit air, sehingga warga bisa terhindar dari banjir saat hujan tiba. Selain pembangunan pembatas sungai, sasaran tambahan TMMD ini pun membangun musola dengan luas 6 kali 5 meter. Pembangunan musola ini atas aspirasi masyarakat sekitar, mengingat lokasi tempat ibadah di kawasan tersebut tergolong jauh dan masyarakat harus menempuh jarak 1 km. Sasaran fisik berupa pembangunan bronjong sepanjang 362 meter di sepanjang Kali Merah itu ya, yang kita lihat tadi. Kemudian untuk sasaran tambahannya, ini bukan definitif di dalam sasaran TMMD, tapi ada tambahan kami ketemukan di lapangan. Berdasarkan aspirasi masyarakat, kita membangun musola sebesar 6 kali 5 meter. Untuk proses pengerjaannya Pak, ini memakan waktu berapa lama Pak? Dari awal sampai selesai perkiraan kita Pak? Untuk waktu definitif kita 1 bulan ya, 30 hari sejak 22 September sampai dengan 21 Oktober. Kedua sasaran fisik ini pun ditargetkan akan rampung pada akhir Oktober mendatang dan diharapkan dengan pelaksanaan TMMD tahun 2020, masyarakat bisa merasakan dampaknya serta lebih dekat dengan TNI. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Kita ke informasi lainnya, pemirsa. Polda Sumatera Utara meresmikan satu kecamatan di Medan menjadi Kampung Tangguh atau Kampung Dorang. Binaan Polres Pelabuhan Belawan memberikan usaha kecil menengah yang nantinya dapat meningkatkan ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Kampung Tangguh atau Kampung Dorang yang berada di kawasan Jalan Desa Lama, Kecamatan Hamparan Perak, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, langsung diresmikan oleh Kapolda Sumatera Utara yang terus mengajak masyarakat untuk menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Kampung Tangguh dibentuk oleh Polres Pelabuhan Belawan sebagai kampung yang selalu menjaga kebersihan dan membentuk warganya menjadi tenaga relawan dalam pencegahan merebaknya COVID-19. Tak hanya itu, penduduk yang berada di 10 desa terdiri dari 1 kecamatan Hamparan Perak seperti Desa Lama, Kota Rantang, Payabakung, dan Desa Klumpang Kampung diberikan usaha kecil menengah untuk mengolah hasil pertanian seperti ubi, pisang yang diolah menjadi keripik, sayuran, cabai, hingga hasil peternakan ikan. Kapolda Sumut Irjen Pol Martuani Sormin mengatakan, satu kecamatan yang terdapat 10 desa tersebut terletak di antara Kota Medan dan Kabupaten Deli Serdang. Kecamatan yang mata pencariannya sebagai penghasil pertanian ini mendapat bantuan pupuk dan peternakan yang nantinya dapat menjaga ketahanan pangan di tengah pandemi COVID-19. Ini Kampung Tangguh ini hari ini kita resmikan di 10 desa di Kecamatan Hamparan Perak. Kebetulan kecamatan ini adalah basis pertanian. Apa yang kita berikan adalah pupuk dan benih ikan. Untuk apa? Supaya masyarakat ini tangguh, karena kebetulan basis mereka adalah pertanian. Dengan adanya Kampung Tangguh atau Kampung Dorang, diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19.
Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, guna meringankan beban masyarakat dan mengejar target pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, UPT Samsat memberlakukan pemutihan denda pajak kendaraan bermotor dan denda biaya balik nama kendaraan bermotor terhitung sejak tanggal 19 Oktober hingga 14 November 2020. Untuk mengingatkan masyarakat untuk taat dalam membayar pajak dan biaya balik nama kendaraan bermotor, BP2RD Sumatera Utara melalui UPT Samsat memberikan keringanan dengan melakukan pemutihan atau penghapusan denda pajak dan biaya balik nama. Kepala UPT Samsat Rantau Prapat Budiman Soalon Nasution menjelaskan, pemutihan atau penghapusan denda ini berlaku selama 1 bulan ke depan, terhitung 19 Oktober hingga 14 November 2020 mendatang pada jam-jam operasional kerja. Selain mengejar target pendapatan asli daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, program ini juga bertujuan meringankan beban masyarakat yang terdampak COVID-19 melalui dana bagi hasil pajak yang diterima kabupaten kota nantinya. Program ini. Jadi ada sekarang berita di media-media sosial mengenai brosur mengenai pemutihan ini. Di sini dalam kami rapat kemarin di tanggal 7 Oktober 2020 kemarin di Medan, ya kan? Yang dibahas cuman keringanan denda, penghapusan denda lah kan, denda PKB, BBNKB dan BBNKB mutasi masuk dari luar provinsi. Itu aja. Tapi ini ada berita hoak yang nggak tahu kita dari mana. Tiba-tiba di media sosial ada denda PKB. Udah tuh BBNKB gratis pula itu. Ini menurut apa ini ya? Yang kita kopikan ini apanya? Beritanya ini kan. Yang intinya yang sebenarnya gratis denda PKB. Gratis denda BBNKB dan gratis denda BBNKB mutasi masuk dari luar provinsi. Berarti dendanya aja yang gratis. Intinya Pak. Itu berlaku kapan Pak? Berlaku kapan? Berlaku tanggal 19 ini Pak, 19 Oktober 2020. Harapan kita supaya kita sama-sama mensukseskan untuk pembayaran pajak ini, karena kan pembayaran pajak ini untuk pembangunan kita juga Pak. Karena untuk kabupaten kita ini pun Labuan Batu kan ada dana bagi hasilnya Pak. Jadi untuk pembangunan dan untuk sekarang situasi pandemi ini, situasi COVID, ini kan pajak kita untuk membantu mereka yang terdampak COVID, kan ada anggaran untuk COVID gitu kan, dari dana bagi hasil itulah. Dan untuk brosur yang sudah tersebar di berbagai sosial media, pihaknya membantah adanya penggratisan biaya balik nama kendaraan bermotor atau BBNKB, baik BBNKB kedua dan seterusnya, maupun BBNKB mutasi masuk dari luar provinsi, yang mana kebenarannya hanya menghapuskan dendanya saja sesuai Pergubsu nomor 45 tahun 2020. Ucok Sitorus melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, Sumber hari ini akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, tim relawan Haji Anton Saragi dan Ikatan Keluarga Islam Simalungun dari 5 kecamatan komitmen mendukung pasangan Haji Anton Saragi dan Rosbita Sitorus pada Pilkada Desember 2020 mendatang. Sosok Anton Saragi yang religius dinilai mampu memimpin Simalungun ke depan menjadi lebih baik lagi. Calon Bupati Simalungun, Sumatera Utara, Haji Anton Ahmad Saragi bertemu dengan warga Ikatan Keluarga Islam Simalungun dan tim pemenangan yang tergabung dalam relawan Haji Anton Ahmad Saragi. Kegiatan ini dilaksanakan di Rumah Bolon Tuan Gunung Malela. Setibanya Anton Saragi yang datang didampingi istri dan rombongan tim, langsung disambut oleh warga dengan memberikan makanan khas Simalungun sebagai bentuk sambutan penghormatan sekaligus menari tortor somba bersama oleh warga. Kegiatan ini dilakukan tim relawan Haji Anton Ahmad Saragi
dan Ikatan Keluarga Islam Simalungun atau IKEIS dari 5 kecamatan yang SK kepengurusan DPAC-nya masih aktif sebagai bentuk deklarasi kesiapan mereka untuk memberi dukungan kepada pasangan calon Bupati Simalungun Anton Saragih dan Rospita Sitorus pada Pilkada Desember 2020 mendatang. Sosok Anton Saragih yang religius dinilai mampu memimpin Simalungun ke depan menjadi lebih baik lagi, sehingga apa yang diharapkan Anton Saragih untuk melayani warga dapat terwujud sesuai dengan tagline pasangan nomor 4 ini, yaitu harus menang untuk melayani. Ketua Tim Relawan Efra Saskidamanik mengatakan, tim yang sudah terbentuk di 15 kecamatan se-Simalungun akan berjibaku mencari suara mulai dari tingkat kecamatan hingga desa, sehingga dapat menggiring pasangan harus menang di Pilkada Desember mendatang. Jadi tim relawan ini terbentuk atas rasa kerinduan kepada Pak Haji dan melihat sosok Pak Haji, dan kami juga bersatu berjibaku untuk mengiring Pak Haji menjadi Bupati Simalungun yang ke depan. Strategi di lapangan sendiri gimana Pak? Strategi di lapangan ya kita mulai mendata suara-suara pemilih sampai ke tingkat desa. Untuk komposisi kepengurusan sendiri bagaimana Pak? Komposisi pengurusan mulai dari saya ketua, ada sekretaris dan bendahara, lalu di bawah kami ada korcam, satu korcam membawa 4 kecamatan, karena kami bergerak di 15 kecamatan. Dan setelah korcam ada lagi kordes, setelah kordes tugasnya membawa lagi TPS, begitu. Jadi kita tidak punya celah untuk suara itu curang, jadi maksimal bekerja. Pada prinsipnya lawan Bang Haji siap untuk memenangkan dan berjuang? Siap memenangkan dan harus menang. Dosi Simarmata melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi menarik lainnya, pemirsa, banyak orang mengira anggur impor tidak bisa tumbuh dengan baik pada daerah panas seperti Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta. Namun ada seorang warga Gunung Kidul yang berhasil membudidayakan anggur impor jenis akademik. Kualitas anggur di tempat ini tidak kalah dengan negara penghasil anggur seperti Ukraina, Prancis, Jepang, dan India. Memanfaatkan halaman rumah yang tidak terpakai, Budi Kuncoro, warga Padukuhan Ringinsari, Kelurahan Wonosari, Kapanewon Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, berhasil membudidayakan anggur impor jenis akademik. Kualitas anggur yang dihasilkan tidak kalah dengan negara penghasil anggur seperti Ukraina, Prancis, Jepang, dan India. Perawatan tanaman anggur memang tampak sulit, namun ketika dilakukan penuh dengan ketekunan, Budi Kuncoro berhasil membudidayakan. Tidak ada kendala yang serius dalam menanam anggur varietas impor ini. Hanya saja meskipun anggur butuh cuaca yang panas, tetapi juga harus cukup air. Selain itu harus rutin dilakukan pemupukan, terutama ketika tanaman bibit anggur baru berusia sekitar 2-5 bulan. Jika anggur sudah berbuah, harus rajin dilakukan pengurangan buah supaya buah anggur dapat tumbuh besar. Jika tidak, akan pecah dan banyak jamur karena lembab. Sebenarnya saya dan beberapa teman-teman lain sudah menanam massal, tetapi dalam jumlah buah belum bisa memenuhi kebutuhan pasar. Tapi permintaan pasar cukup tinggi ini Pak? Sebenarnya anggur impor permintaannya sangat tinggi, tetapi karena produksi terbatas, beberapa teman sudah membuat agrowisata anggur, tapi tentunya dengan harga yang masih lebih mahal daripada anggur impor. Buah yang dihasilkan belum dijual. Budi berencana menjual bibit yang telah ia budidayakan, dengan maksud Gunung Kidul akan menjadi sentra anggur berkualitas baik. Dari Gunung Kidul, daerah istimewa Yogyakarta, Imam Prasetyo, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri pertemuan kita dalam Semut hari ini siang. Saya Daniel Huta Barat mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya dan sampai jumpa.